Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa pariwisata syariah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi piutang hotel, di mana materi akuntansi piutang hotel ini merupakan lanjutan dari materi akuntansi penjualan hotel beberapa pekan yang lalu. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan mengenai capaian pembelajaran yang ingin disampaikan pada materi akuntansi piutang adalah yang pertama, mahasiswa menjelaskan arti penting dari piutang. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit. Kemudian mahasiswa dapat menganalisis usia piutang dan menentukan perlakuan akuntansi untuk piutang ragu-ragu. Baik, kita awali dengan definisi dari piutang itu sendiri. Di dalam suatu industri perhotelan, tentunya piutang ini merupakan salah satu sumber kas yang sangat potensial. Karena kalau kita lihat dalam kelompok aset, piutang ini sama seperti kas dan setara kas, menempati urutan kedua biasanya dalam kelompok aset lancar. Jadi dalam waktu 1 tahun atau kurang itu bisa segera dijadikan kas. Nah, kemudian dari sisi definisi menurut Wiyasha tahun 2010, piutang ini merupakan hak atau tagihan hotel kepada debitur atau pelanggan untuk produk dan jasa yang sudah dinikmati. Jadi piutang ini sangat erat kaitannya dengan penjualan, ya, khususnya penjualan kredit. Karena piutang ini merupakan hak dari hotel yang belum dibayarkan atas produk dan jasa yang sudah dinikmati oleh pelanggan. Baik, untuk jenis dari piutang pada hotel sendiri, ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan juga dalam materi akuntansi penjualan. Untuk lebih jelasnya dapat dibuka kembali materinya. Nah, di sini piutang hotel ini terbagi menjadi 3, yaitu piutang rekening tamu, kemudian ada piutang lain-lain, dan piutang city ledger atau kartu kredit. Jadi kalau piutang rekening tamu ini biasanya untuk pelanggan yang melakukan pembayaran secara kas atau tunai, itu biasanya dibebankan dulu ke rekening masing-masing pelanggan. Kemudian untuk piutang city ledger atau kartu kredit, ini merupakan piutang yang dikenakan bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit. Nah, piutang lain-lain ini adalah piutang selain dari piutang rekening tamu dan piutang city ledger. Baik, untuk kebijakan kredit, di sini kebijakan kredit merupakan keputusan manajemen dalam memberikan kredit kepada tamu atau pihak ketiga dalam upaya meningkatkan pendapatan hotel. Jadi kebijakan kredit ini sangat erat sekali kaitannya dengan pendapatan hotel. Berikut ini hubungannya, kalau bisa saya jelaskan secara singkat, di mana jika manajemen mengharapkan adanya peningkatan volume penjualan pada hotel, maka di sisi lain manajemen harus melonggarkan kebijakan kreditnya. Ya, ini adalah dampaknya adalah volume penjualan kredit meningkat sehingga peluang piutang tak tertagih semakin tinggi, yang pada akhirnya biaya hotel pun akan bertambah. Nah, kalau di sisi lain, jika manajemen menginginkan untuk kebijakan kredit lebih diperketat, maka volume penjualan akan menurun. Nah, dampaknya adalah volume penjualan kredit pada khususnya yang menurun itu akan menyebabkan peluang piutang tak tertagih akan semakin rendah karena adanya piutang yang juga rendah, yang pada akhirnya akan menekan biaya hotel. Jadi secara singkatnya, untuk hubungan dari penjualan dan piutang ini adalah seperti ini. Jadi kalau manajemen ingin penjualan meningkat, maka harus juga melonggarkan kebijakan kreditnya sehingga
hal tersebut tentunya akan meningkatkan nilai piutang. Nilai piutang yang meningkat tentu saja akan meningkatkan juga peluang dari tidak tertagih piutang itu, sehingga dampaknya adalah biaya hotel akan bertambah. Namun jika ingin lebih memperketat piutang tersebut atau kreditnya, kebijakan kreditnya, maka dampaknya adalah penjualan kredit akan menurun, sehingga adanya peluang piutang yang tak tertagih juga rendah dan menekan biaya hotel. Seperti itu. Jadi dikembalikan lagi kepada manajemen kebijakan kredit yang seperti apa yang diinginkan. Baik, kemudian masih terkait kebijakan kredit, di sini ada beberapa unsur atau elemen yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kebijakan kredit. Yang pertama di sini ada jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit ini maksudnya adalah waktu yang diberikan kepada pelanggan untuk membayar piutangnya. Misalnya untuk pelanggan dengan piutang kartu kredit itu diberikan waktu 30 hari, atau pelanggan dengan piutang rekening tamu itu waktu yang diberikan adalah 3 hari. Nah, jadi di sini ada jangka waktu kredit. Kemudian yang kedua ada standar kredit. Standar kredit ini diberikan oleh manajemen dalam hal mempertimbangkan kemampuan keuangan tamu dalam menyelesaikan piutangnya. Jadi biasanya ini digunakan pada piutang kartu kredit, ya, di mana setiap pelanggan tentunya mempunyai jenis-jenis kartu kredit yang berbeda. Kemudian dari sana dapat dipertimbangkan oleh manajemen dalam memberikan jumlah kreditnya. Kemudian yang ketiga di sini ada kebijakan pengutipan piutang atau penagihan dari piutang. Di sini bermacam langkah yang dapat diambil oleh manajemen hotel, seperti mengirim surat, kemudian melakukan telepon, atau bahkan bisa juga langsung didatangi oleh pihak dari hotel. Kemudian yang keempat adalah diskon tunai. Diskon tunai atau kalau dalam bahasa akuntansinya sering juga disebut dengan potongan pembayaran. Jadi ini biasanya diberikan oleh manajemen kepada pelanggan jika dapat membayar piutangnya lebih cepat dari jangka waktu jatuh temponya. Jadi ada potongan yang diberikan untuk memotivasi pembayaran, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kartu kredit. Jadi di sini adalah salah satu piutang pada hotel, ya, piutang kartu kredit. Kalau piutang rekening tamu itu sudah ada pembahasannya sendiri pada materi akuntansi rekening tamu. Nah, untuk kartu kredit ini, ya, dibahas tersendiri dalam materi ini. Jadi secara definisi kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dengan tujuan memudahkan nasabah melakukan transaksi. Nah, di sini tentunya metode pembayaran kartu kredit ini nilainya sangat signifikan untuk hotel. Namun dari sisi penggunaannya bagi hotel itu terdapat sisi positif maupun negatif. Nah, kalau untuk sisi positifnya, penggunaan kartu kredit ini menyebabkan penjualan hotel meningkat karena mempermudah tamu dalam menyelesaikan rekening, cukup dengan membayar melalui kartu kredit. Kemudian yang kedua, hotel juga tidak perlu repot-repot melakukan evaluasi mengenai kemampuan tamu, ya, dalam bidang keuangan, karena memang sudah dilakukan oleh bank yang menerbitkan kartu kredit si pelanggan. Kemudian yang ketiga, hotel dapat mengutip piutang dalam waktu yang relatif cepat. Dari sisi negatifnya, di sini biasanya ada potongan yang dibebankan kepada hotel, ya, sebesar 2-5%. Ini terkait dengan adanya komisi dari kartu kredit itu. Jadi misalnya pelanggan memiliki nilai 100, ya, piutangnya
atau nilai penjualannya terhadap hotel. Nah, dari 100 itu terpotong sebesar 2-5% untuk menjadi atau dibebankan pada beban kartu kredit di hotel. Oke, untuk lebih jelasnya saya bisa berikan pada ilustrasi berikut ya, penerapan dalam jurnal. Tuan Angga menginap di Hotel Jayakarta pada tanggal 10 Juni 2019, kemudian check out pada tanggal 12 Juni 2019. Nah, Tuan Angga melakukan pembayaran ini dengan kartu kredit di mana nilai dari penjualan atau nilai piutangnya adalah Rp100. Oke, angkanya kecil saja ya untuk mempermudah pemahaman. Kemudian di sini ada asumsi bahwa potongan komisi kartu kredit sebesar 5%. Jadi ini informasi tambahannya. Kemudian kita mencatat dalam jurnal untuk piutang kartu kredit ini ada 2 jurnal. Nah, jurnal yang pertama adalah pada saat tamu check out dan menyelesaikan pembayaran dengan kartu kredit. Jadi oleh hotel di jurnal seperti ini. Piutang kartu kredit Rp100 di sisi debit, yang artinya piutang bertambah ya. Kemudian pendapatan kamar senilai Rp100 di sebelah kredit, yang artinya pendapatan kamar merupakan penjualan bagi hotel itu juga bertambah. Oke, ini adalah saat tamu check out. Jadi hotel mengakui adanya penjualan kredit senilai Rp100, di mana penjualan kredit ini mengakibatkan adanya hak dari hotel yang belum dibayarkan oleh pelanggan senilai Rp100. Kemudian jurnal yang kedua pada saat pembayaran diterima dari kartu kredit. Nah, pada saat pembayaran diterima dari kartu kredit, di sini dijurnal kembali oleh petugas pembuku di perhotelan, di mana kasnya bertambah Rp95. Kenapa Rp95? Karena ada informasi tadi di sini bahwa ada potongan komisi kartu kredit sebesar 5% dari Rp100, sehingga di sini adalah Rp95 untuk kas yang diterima, kemudian Rp5-nya atau 5% dari Rp100 untuk beban kartu kredit yang bertambah. Kemudian di sisi kredit adalah piutang senilai Rp100 yang berkurang karena sudah dibayarkan. Jadi untuk penerapan dalam jurnal piutang kartu kredit ini dicatat dalam 2 jurnal. Baik, selanjutnya kita lanjut ke piutang ragu-ragu. Ya, piutang ragu-ragu ini merupakan piutang yang kemungkinannya tidak dapat tertagih sehingga dijadikan biaya pada perhotelan, seperti hubungan yang tadi di depan yang sudah saya jelaskan, di mana kebijakan kredit pengaruhnya dengan penjualan kredit hotel yang pada akhirnya berpengaruh pada tinggi atau rendahnya tingkat piutang, sehingga hal itu juga berdampak pada piutang yang tidak tertagih. Jadi semakin tinggi piutang, maka semakin tinggi pula kemungkinan piutang yang tidak tertagih atau piutang ragu-ragunya. Begitu juga sebaliknya, sehingga dampak akhirnya adalah beban dari hotel tersebut. Baik, untuk memberikan informasi mengenai kondisi piutang, pemantauan piutang dikaji dari umur piutang ya, atau biasa disebut dengan aging of account receivables. Di sini adalah daftar umur piutangnya ya. Oke, ini sifatnya ilustratif, angka-angka yang ada di sini. Saya akan jelaskan asalnya dari mana, kemudian cara menghitungnya. Nah, di sini ini merupakan tabel analisis usia piutang. Ini perlu dibuat oleh setiap pembuku ya dalam suatu perusahaan untuk menentukan kira-kira berapa sih piutang yang tidak tertagih dalam suatu periode seperti itu. Baik, di sini ada kolom usia piutang, kemudian ada kolom jumlah piutang, persentase dari total, persentase peluang tidak tertagih, dan jumlah tidak tertagih. Oke, saya beralih ke Microsoft Excel ya supaya
kita bisa lebih jelas. Baik, di sini saya akan jelaskan. Jadi untuk kolom usia piutang 0 hari sampai 90 hari lebih ini adalah usia yang ditetapkan oleh perusahaan atau perhotelan itu sendiri. Jadi kalau secara definisinya untuk usia piutang itu sendiri adalah jangka waktu sejak dicatatnya suatu transaksi penjualan sampai saat dengan dibuatkan daftar piutang ini. Kemudian untuk jumlah piutang ini biasanya diambil dari nilai transaksi penjualannya ya, seperti tadi. Kemudian untuk persentase peluang tidak tertagih ini sudah diatur juga oleh manajemen. Nah, yang perlu teman-teman mahasiswa cari adalah kolom ketiga dan kolom kelima. Jadi berapa jumlah tidak tertagihnya. Jadi tujuan dari membuat daftar umur piutang ini adalah untuk melihat berapa jumlah piutang yang tidak tertagih dalam suatu periode. Sehingga ini adalah informasi yang biasanya sudah ada ya, yang tiga ini. Kemudian kita tinggal mencari kolom ketiga dan kolom kelima. Baik, untuk langkah pertama adalah kita melihat di sini jumlah tidak tertagih. Oke. Jumlah tidak tertagih ini kita ambilkan dari persentase jumlah piutang dikalikan dengan peluang tidak tertagihnya. Jadi kita kalikan jumlah piutangnya 2.150.000 ya, dikalikan dengan 1%. Oke, 1%. Jumlahnya adalah 21.500 untuk usia piutang 0 hari. Kemudian bagaimana dengan usia piutang 1 sampai 30 hari? Caranya sama, untuk jumlah tidak tertagihnya kita kalikan jumlah piutang 320.000 dengan persentase peluang tidak tertagih yaitu 3%. Sehingga ditemukan angka 9.600. Jadi untuk usia piutang 1 sampai 30 hari dengan jumlah piutang 320.000, maka jumlah tidak tertagihnya adalah 9.600. Oke. Kemudian untuk usia piutang 31 sampai 60 hari caranya juga sama. Kita kalikan jumlah piutang 203.400 ini dengan jumlah peluang tidak tertagih, persentase peluang tidak tertagihnya yaitu 4%. Maka hasilnya adalah 8.136. Oke. Untuk usia piutang 61 sampai 90 hari juga sama. Kita kalikan jumlah piutang dengan persentase peluang tidak tertagih yaitu 5%. Dan yang terakhir adalah untuk usia piutang 90 hari lebih. Di sini kita kalikan jumlah piutangnya dengan persentase peluang piutang yang tidak tertagih. Oke. Oke, di sini kita dengan 40%. Oke, sehingga hasilnya adalah 78.491. Jadi nilai jumlah atau nilai piutang yang tidak tertagih dari jumlah piutang 2.896.400 adalah senilai 78.491. Oke, kemudian untuk kolom persentase dari total ini dicari dengan cara mengkalikan masing-masing piutang, membagi maksud saya, dengan jumlah total dari piutangnya. Kemudian kita presentasikan 74%. Ya.
Kemudian untuk usia piutang 1 sampai 30 hari juga sama. Kita bagi antara jumlah piutang dengan jumlah total piutang. Kemudian kita persentasekan. Ini adalah 11. Oke, jadi seperti itu seterusnya sampai ke bawah ya. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah hasil akhir dari daftar usia piutang. Baik, kita lanjutkan ke PowerPoint-nya. Nah, setelah melakukan analisis usia piutang ini, kemudian selanjutnya adalah mengenai metode yang digunakan untuk menjurnal piutang ragu-ragu ini sendiri. Oke. Yang pertama di sini ada metode langsung, yang kedua ada metode tidak langsung. Nah, berdasarkan tabel ya yang tadi dapat diketahui bahwa biaya yang dibebankan sebagai piutang ragu-ragu yaitu 78.491. Ini adalah hasil piutang yang tidak tertagihnya ya. Jadi kita lihat di slide sebelumnya ya, angka yang ini. Oke. Angka jumlah tidak tertagih ini ya sebesar 78.491 atau sebesar 2,7% dari total penjualan kreditnya. Kemudian cara menjurnalnya adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung ya, yang pertama ini cara menjurnalnya adalah menghapus langsung piutang ragu-ragu itu dari rekening piutang. Jadi simple kalau untuk metode langsung. Seperti ini, beban piutang ragu-ragu sebesar Rp78.491 pada piutang senilai Rp78.491. Jadi langsung dihapus nilai piutang ragu-ragunya ya, langsung dihapus dari rekening piutang sehingga piutang langsung berkurang senilai dengan yang tidak dapat tertagih. Kemudian diakui sebagai beban piutang ragu-ragu di sebelah debit senilai yang sama. Nah, itu untuk metode langsung. Namun kalau untuk metode tidak langsung, ini biasanya ada 2 jurnal. Yang pertama adalah jurnal saat mengakui adanya penyisihan piutang ragu-ragu atau beban penyisihan piutang ragu-ragu, di mana pada jurnal ini tidak langsung menghapus rekening piutang, tapi dimasukkan dulu ke dalam akumulasi penyisihan piutang ragu-ragu di sebelah kredit. Oke. Nah, di sini penyisihan piutang ragu-ragu di sebelah debit karena bertambah ya sebagai beban. Kemudian akumulasi penyisihan piutang ragu-ragu juga bertambah di sebelah kredit. Ini sebagai pengurang dari rekening piutang. Namun tidak langsung dikurangkan atau dihapuskan dari piutangnya, tapi dimasukkan dulu ke dalam akun akumulasi penyisihan piutang ragu-ragu namanya. Nah, kemudian jika dalam suatu waktu ditemukan bahwa pelanggan yang tidak dapat membayar dari nilai 78.000 ini adalah sebesar 21.300, nah maka pada saat itulah baru dibuatkan jurnal penghapusannya seperti ini. Jadi akumulasi penyisihan piutang ragu-ragu di sebelah debit senilai 21.300 pada piutang di sebelah kredit senilai 21.300. Seperti ini. Jadi pengurangan piutangnya adalah 21.300 dari 78.491 nilai yang tidak dapat tertagih, itu dihapus nilai piutangnya 21.300. Jadi kalau tadi metode langsung itu piutangnya langsung dihapus
dengan mengkreditkan akun piutang. Nah, kalau di metode tidak langsung ini, pertama dimasukkan dulu ke dalam akun akumulasi. Nanti setelah benar-benar tidak dapat tertagih, baru dihapuskan dengan menjurnal akumulasi pada piutang, seperti itu. Makanya di neraca biasanya kita sering lihat bahwa di sisi piutang itu ada, di bawahnya itu biasanya ada akun kontra namanya, yaitu akun akumulasi penyisihan piutang, di mana akun akumulasi ini adalah mengurangi nilai piutang disebabkan adanya piutang yang tidak dapat tertagih tadi. Oke. Kemudian seperti itu. Selanjutnya ada soal latihan yang akan diberikan. Ini soalnya sama persis seperti contoh yang diberikan tadi. Silahkan dicoba untuk dikerjakan dan kita akan diskusikan bersama. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Seperti biasa, saya mengambil dari buku Akuntansi Perhotelan Wiyasa tahun 2010. Silahkan dipelajari bagi teman-teman yang ingin penjelasan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.